masih pelajar SMP. Katanya terlalu dini bicara korupsi, tapi nyatanya tanpa sadar kami mempelajarinya setiap hari. Langkah kita sering dituntun oleh pilihan kecil. Pilihan yang tampak sepele, namun diam-diam menulis masa depan. Inilah kisah kami yang lupa bahwa setiap ketidakjujuran, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Di tengah heningnya ujian, ia menunduk bukan untuk berpikir, tapi untuk membuka contekan kecil yang ia sembunyikan. Nilai tinggi ia kejar, namun kejujuran ia tinggalkan. Dan tanpa ia sadari, saat itulah ia mulai melangkah menjauhi dirinya yang sebenarnya. Hei semua, bayar uang kas dong. Pada suatu ketika, matanya tertuju pada uang kas, lama, tajam, dan penuh niat yang ia sembunyikan. Ketika kesempatan itu datang, ia menoleh ke sekeliling, membiarkan sunyi menjadi saksi dengan hati yang dibungkam oleh keinginan. Tangannya meraih uang itu tanpa getar, tanpa sesal. Seolah tidak ada nurani yang ia tinggalkan. Padahal pada saat itu, ia baru saja kehilangan sebagai dirinya. Uangnya hilang. Kamu terakhir taruh di mana? Aku kemarin taruh di sini. Coba tanya mereka. Guys, lihat nggak uangnya di mana? Loh, kita nggak tahu, Ben. Aduh, di mana ya? Ini nggak ada. Kamu ya yang... Enggak, aku nggak melihat sama sekali dari tadi. Aku kan dari tadi tidur sama kamu. Oh. Ia sering datang terlambat, berjalan tergesa-gesa. Ia memilih bolos, menghabiskan waktu di luar sekolah, menghindar dari kenyataan bahwa ia sedang menyimpang dari jalur yang seharusnya. Pada suatu siang, langkahnya terhenti. Ia terjatuh, tubuhnya melemah, dan kesadarannya hilang bersama hembusan angin. Dalam gelap yang sunyi, ia dibawa ke sebuah dunia, tempat masa depan menunggu tanpa kompromi. Ia melihat dirinya bukan lagi seorang siswa. Ia telah menjadi pejabat dengan kekuasaan besar, namun hati yang kosong. Di meja kerjanya, amplop-amplop tebal datang silih berganti. Suap, gratifikasi, tipu muslihat, semua terasa mudah, sebagaimana dulu ia mencontek.
Uang haram itu mengalir deras, dibelanjakan tanpa pikir. Ia merasa menang, merasa hebat, hingga suatu hari pintu rumahnya digedor. Penggeledahan, penyitaan, jeritan sirine, dan wajahnya tertunduk di balik borgol. Ia melihat petugas Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo mengambil seluruh hartanya. Tidak ada lagi rumah megah, kendaraan mewah, atau jabatan. Yang tersisa hanya penyesalan dan bayangan dirinya yang hancur. Di tengah mimpi yang gelap itu, ia berteriak memanggil dirinya yang dulu ingin menjadi orang baik. Lalu matanya terbuka. Ia kembali di ruang perawatan. Napasnya berat. Namun di dadanya sesuatu telah berubah. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Bu. Mengapa kejujuran itu sangat penting? Lalu, apa benar jika kita melakukan hal kebohongan ataupun tidak jujur, itu dapat merusak masa depan seseorang? Nah, kejujuran itu seperti cahaya kecil yang berada dalam diri kita. Jika kita satu kali aja memadamkannya, maka kita akan terbiasa berjalan dalam gelap. Ketidakjujuran itu tidak langsung menghancurkan kita. Ia berjalan secara perlahan, seperti retakan kecil serpihan kaca yang kita biarkan begitu saja. Namun, jika suatu hari nanti serpihan kaca itu pecah secara keseluruhan, maka itu akan melukai diri kita sendiri. Oh, jadi apakah ketika saya pernah tidak jujur, tetap bisa diperbaiki Bu ke depannya? Tentu saja, selama kita mau mengakui, selama kita mau memperbaiki, maka cahaya itu akan kembali terang dan akan selalu berada dalam perjalanan kita. Kejujuran itu bukan tentang kita tidak pernah berbuat salah, tetapi tentang keberanian kita untuk kembali ke jalan yang benar. Aduh, gimana ya? Uangnya sampai sekarang belum ketemu. Gimana aku mengembalikannya? Sabar ya Belva, mungkin nanti orang yang mengambil mengembalikannya. Iya, betul. Belva, aku mau jujur sama kamu. Kemarin yang mengambil uang kas itu aku. Ini, sekarang aku kembalikan uangnya. Terima kasih ya Kenzo, kamu sudah jujur. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya Belva, aku minta maaf ya. Kamu dan juga ke teman-teman yang lainnya. Iya Kenzo. Di akhir perjalanannya, ia telah belajar satu hal. Ketidakjujuran mungkin tampak kecil, tapi bila dibiarkan tumbuh, ia bisa meruntuhkan sebuah masa depan. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون